Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perluasan vektor posisi. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang vektor posisi, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas perluasannya. Kita mulai. Misal ada vektor OP dengan pangkal di titik P dan ujung di titik dengan pangkal di titik O dan ujung di titik P. Itu bisa ditulis seperti berikut, vektor OP. Dan vektor posisi dari vektor OP adalah vektor P yang ditulis huruf kecil. Sekarang, misalkan ada sembarang vektor PQ. Vektor PQ ini juga bisa ditulis dalam bentuk vektor posisi, vektor P, dan vektor Q. Tapi penulisannya adalah seperti ini. Vektor PQ adalah vektor Q dikurang vektor P. Atau kalau huruf besar berarti jadi OQ, vektor OQ dikurang vektor OP. Berarti kalau vektor AB itu gimana? Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A, atau vektor OB dikurang vektor OA. Oke, kita masuk ke kasus. Diberikan vektor posisi PQR terhadap titik O. Diketahui vektor P-nya itu adalah vektor P sama dengan 9 vektor A dikurang 4 vektor B. Vektor Q-nya adalah min vektor A dikurang vektor B. Dan vektor R-nya adalah 5 vektor A dikurang 3 vektor B. Nyatakan dalam setiap vektor berikut ini dalam vektor A dan vektor B. Yang pertama, vektor PQ. Kita kerjakan ya. Vektor PQ. Vektor PQ dalam vektor posisi bisa ditulis menjadi vektor Q dikurang vektor P. Gitu kan? Vektor Q-nya yaitu min 3 vektor A dikurang vektor B dikurang vektor P-nya yaitu 9 vektor A dikurang 4 vektor B. Gitu kan? Berarti jadi apa? Min 3 vektor A dikurang vektor B dikurang 9 vektor A ditambah 4 vektor B. Min 3 vektor A dikurang 9 vektor A sama dengan min 12 vektor A. Min vektor B ditambah 4 vektor B berarti jadi ditambah 3 vektor B. Kalau disederhanakan berarti jadi gimana nih? Bisa dikeluarkan gini kan? Min 3 dikali 4 vektor A dikurang vektor B. Tuh, itu vektor PQ. Sekarang vektor QR. Kalau vektor QR gimana di sini ya? Vektor QR. Vektor QR berarti vektor R dikurang vektor Q. Sama dengan vektor R-nya nih ya. 5 vektor A dikurang 3 vektor B. Dikurang vektor Q-nya nih ya. Min 3 vektor A dikurang vektor B. Sama dengan 5 vektor A dikurang 3 vektor B. Kurungnya dibuka ini, jadi kita distribusikan. Min kali min jadi plus 3 vektor A plus vektor B. Berarti sama dengan 5 vektor A ditambah 3 vektor A jadi 8 vektor A. Min 3 vektor B ditambah vektor B berarti jadi min 2 vektor B. Kalau disederhanakan, angka 2 bisa kita keluarkan. Jadi 2 dikali 4 vektor A dikurang vektor B. Ya. Sekarang kita juga bisa jawab nih pertanyaan yang B. Apakah vektor PQ dan QR itu sejajar? Kita lihat. Vektor PQ itu 4 vektor A dikurang vektor B. Di depannya ada min 3. Ini juga sama, 4 vektor A dikurang vektor B. Maka vektor PQ dan vektor QR itu sejajar. Gitu kan? Hanya saja ini lihat konstanta di depannya, ini positif, ini negatif. Berarti apa? Arahnya
berlawanan. Sejajar dengan arah berlawanan. Begitu ya. Lanjut. Vektor posisi dari titik formula pembagian. Pertama kita perhatikan dulu gambar ini. Di sini ada titik A, dan ini ada vektor A yang merupakan vektor posisi dari vektor OA. Gitu kan? Ini juga ada vektor P yang merupakan vektor posisi dari vektor OP, dan vektor B adalah vektor posisi dari vektor OB. Dengan titik P ini memotong garis AB atau membagi garis AB dengan perbandingan M berbanding N. Jika AP dan AB, vektor AP dan vektor AB itu dapat dinyatakan dalam vektor posisi, maka kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari vektor P, di mana vektor P sama dengan N dikali vektor A ditambah M kali vektor B per M tambah vektor N. Dari mana sih kita dapat? Tadi clue-nya yaitu ada vektor AP. Vektor AP itu berarti vektor P dikurang vektor A. Ya kan? Terus ada vektor AB. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Kita lihat gambarnya di sini. Vektor AP. Vektor AP itu sama dengan, kan panjangnya ini M, sedangkan panjang semuanya itu M plus N. Berarti sama dengan M per M plus N dikali vektor A, B. Gitu kan? Vektor AP-nya apa? Vektor P dikurang vektor A. Sama dengan M per M plus N dikali vektor AB-nya vektor B dikurang vektor A. Vektor P dikurang vektor A sama dengan, ini kita distribusikan, kita kali pelangi jadi M per M plus N vektor B dikurang M per M plus N vektor A. Ini biar dia jadi P sama dengan min vektor A nya kita pindah ruas, jadi vektor P sama dengan M vektor B dikurang M vektor A, karena penyebutnya sama kita bisa tulis jadi satu seperti ini, per M plus N ditambah vektor A. Kita samakan penyebutnya, jadi vektor P sama dengan M vektor B dikurang M vektor A per M plus N ditambah A dikali M plus N per M plus N. Dengan A-nya ini vektor A ya. Itu sama dengan vektor P-nya, yaitu M vektor B min M vektor A per M plus N tambah M vektor A plus N vektor A per M plus N. Ya kan? Bisa kita sederhanakan lagi. Jadi P sama dengan M vektor B min M vektor A plus M vektor A plus N vektor A. Ini bisa kita satukan karena penyebutnya sudah sama, yaitu M plus N. Sama dengan, ini habis ya. Jadi sisa vektor P sama dengan M vektor B plus N vektor A per M plus N. Nah, ini dia. Kita bisa peroleh rumusnya dari proses ini. Di mana vektor P sama dengan M vektor B tambah N vektor A per M plus N. Kita lihat di sini dari gambar. Vektor A dia bersilangan ya, vektor A itu dikalinya sama N, vektor B itu dikalinya sama M. Bersilangan kalau kita lihat dari gambar. Sekarang, gimana kalau misalnya
P itu merupakan titik tengah dari AB dengan M dan N-nya ini perbandingannya sama. Kalau gitu, berarti kalau perbandingannya sama berarti 1 banding 1, gitu kan? Kita pakai rumus yang tadi. Vektor P sama dengan N dikali vektor A tambah M kali vektor B per M plus N. Ini vektor A, N yang ini kan, berarti dia bersilangan vektor B, M-nya yang ini. Oke. Jadi 1 kali vektor A tambah 1 kali vektor B per 1 tambah 1. Sama dengan vektor A tambah vektor B per 2. Atau kalau kita mau bentuk lain, bisa jadi setengah dikali vektor A tambah vektor B. Vektor P sama dengan vektor A tambah vektor B. Itu kalau P-nya itu merupakan titik tengah dengan perbandingan yang sama antara M dan N-nya, yaitu 1 banding 1. Oke, kita langsung ke contoh. Diberikan 3 vektor posisi A, B, dan C terhadap titik awal O. Yaitu vektor A-nya adalah 3 vektor P ditambah 2 vektor Q. Vektor B-nya adalah min 5 vektor P dikurang 3 vektor Q. Dan vektor C-nya adalah 4 vektor P dikurang vektor Q. Dengan M-nya itu adalah titik tengah AB dan N pada AC sedemikian sehingga AN sama dengan 1/3 dari AC. Tentukan vektor posisi M dan N dalam bentuk P, Q, vektor P dan vektor Q. Oke, kita misalkan di sini titik A, titik B, dan ini titik C. Di mana M itu titik tengah AB, berarti M di sini ya. M di sini, ini panjangnya sama. Oke. Terus AN itu sepertiga AC, berarti ada 3 bagian ya. Tuh. Tidak 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Maka titik N-nya ada di sini karena AN itu sama dengan sepertiga dari AC. Oke. Ini kita cari dulu yang paling gampang, cari vektor posisi M. Tuh. Sama dengan karena dia ada di tengah-tengah. Pakai rumus yang sebelumnya, yaitu setengah dikali vektor A tambah vektor B. Karena dia berada di titik A dan B, antara A dan B. Jadi, setengah dikali vektor A-nya apa nih? Kita rubah. Jadi, 3P plus 2Q. Ditambah vektor B-nya min 5P min 3Q. Ini berapa? Setengah kali, kita buka kurungnya, 3P min 2Q dikurang 5P dikurang 3Q. Berarti sama dengan setengah 3P kurang 5P itu jadi min 2P. Min 2Q dikurang 3Q jadi min 5Q. Sampai sini aja boleh, atau kalau mau dibentuk bentuk lain berarti jadi gimana? Min 2/2P dikurang 5/2Q. Sampai sini juga boleh, atau jadi min P dikurang 5/2Q. Ini vektor posisi M. Sekarang vektor posisi N gimana? Tadi kan N ada di sini ya. N. Ini A, ini C. Kan dia 3 bagian. Maka A ke N itu 1, N ke C itu 2. Jadi 1 banding 2. Oke? Di sini ada B. Karena dia tidak sama, maka kita pakai rumus yang ini. Vektor N sama dengan N dikali vektor A ditambah M dikali vektor C, karena di sini titiknya titik C, per M plus N. Kan vektor C-nya di sini ya. Vektor A-nya di sini. Maka C itu dikali sama yang ini nanti
dan vektor A-nya dikali sama yang ini. Ini panah ya maksudnya. Arah. Oke. Berarti vektor N sama dengan, ini vektor A di sini, maka dikalinya sama 2. 2 dikali vektor A tambah M-nya yang ini ya, berarti 1 dikali vektor C per 2 ditambah 1. Vektor N-nya sama dengan 2 dikali vektor A-nya apa tadi yang diketahui? Vektor A yaitu 3 vektor P tambah 2 Q. Tambah vektor C-nya yaitu 4P dikurang Q. Per 1 tambah 2 itu 3. Vektor N sama dengan, kita distribusikan. Jadi 6P tambah 4Q ditambah 4P dikurang Q per 3. 6P tambah 4P jadi 10P. Tambah 4Q dikurang Q jadi 3Q per 3. Sampai sini aja betul. Kalau mau disederhanakan jadi 10 per 3 P ditambah Q juga bisa. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke titik-titik segaris atau kolinear secara vektor. Pengertian titik-titik segaris atau kolinear secara vektor. Misalkan ada 3 buah titik, titik A, titik B, dan titik C. Itu dapat dikatakan segaris atau kolinear jika dan hanya jika vektor AB itu sama dengan K dikali vektor BC. Atau vektor AB itu sama dengan K dikali vektor AC. Atau vektor BC sama dengan K dikali vektor AC. Dengan K-nya adalah bilangan real yang bukan 0. Kita langsung aja ke contoh. Tadi kan bisa diambil salah satunya yaitu vektor AB sama dengan K dikali vektor BC itu ya. Sekarang kita baca dulu soalnya. Vektor posisi PQR terhadap titik O di mana vektor P-nya adalah ini, vektor Q-nya adalah ini, dan vektor R-nya adalah ini. Tunjukkan ketiga titik itu segaris. Karena di sini diketahui PQR, maka kita pakainya PQR. Bisa kita buat seperti ini. Vektor PQ itu sama dengan K dikali vektor QR. Vektor PQ apa vektor posisinya? Berarti vektor Q dikurang vektor P sama dengan K dikali vektor R dikurang vektor Q. Oke, kita coba cari dulu vektor Q dikurang vektor P-nya. Cari satu-satu ya. Vektor Q-nya apa? Ini ya. Vektor A dikurang 2 vektor B ditambah 3 vektor C. Dikurang vektor P-nya min 2 vektor A ditambah 3 vektor B ditambah 5 vektor C. Sama dengan A dikurang 2 vektor B ditambah 3 vektor C ditambah 2 vektor A dikurang 3 vektor B dikurang 5 vektor C. Ini sama dengan 3 vektor A dikurang 5 vektor B dikurang 2 vektor C. Ini kan? Ini vektor PQ atau vektor posisi Q dikurang P, sama aja ya. Sekarang kita cari yang QR-nya. Di sini ya. Vektor QR tadi apa? Vektor R dikurang vektor Q. Vektor R-nya apa? Tadi diketahui vektor R sama dengan 7 vektor A dikurang vektor C dikurang vektor Q-nya adalah vektor A ditambah 2 vektor B tambah 3 vektor C. Gimana nih? Kita keluarkan dari kurung.
7 vektor A dikurang vektor C dikurang vektor A dikurang 2 vektor B dikurang 3 vektor C. Jadi apa? 6 vektor A ya kan? Vektor B nya ditulis karena nggak ada temennya. 2 vektor B dikurang 4 vektor C. Ini bisa kita sederhanakan, kita keluarkan angka 2 nya jadi 3 vektor A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C. Tadi kita harus cari apa? PQ sama dengan K dikali QR. Gitu kan? PQ-nya tadi apa? Ini ya. 3 vektor A. Oh, tunggu. Ini bukan dikurang ya, ini ditambah. Berarti hasilnya PQ apa? 3 vektor A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C. Tulis PQ. 3 vektor A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C. Sama dengan 2 dikali QR-nya. Nih. 3 vektor A dikurang vektor B dikurang 2 vektor C. Kita lihat. Ini PQ-nya, ini QR-nya, ini K-nya. Sudah memenuhi syarat kan? Sudah memenuhi bentuk PQ sama dengan K dikali QR. Maka titik P, Q, R itu kolinear atau segaris. Udah, segitu aja pertemuan kita kali ini. Silahkan dipelajari videonya, dipahami. Kalau belum paham diulang lagi videonya, diulang lagi atau bisa dikonsultasikan dengan gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.